Kali ini saya akan ajak Anda untuk ke Ciamis. Yuk belajar menari ronggeng. Tari ronggeng ternyata banyak macamnya, berbeda-beda dari tiap daerah. Yuk kita belajar dari ronggeng dari Ciamis, tari ronggeng gunung. Nah, sekarang saya sudah pakai kain sinjak. Nah, saya mau ajak untuk belajar nari ronggeng khas dari Ciamis. Apa ya bedanya dengan tari-tarian lain? Ya udah, yuk ikut belajar bareng ya. Baik, saya memulai belajar menari dengan belajar memainkan langkah kaki. Tari ronggeng asal Ciamis, Jawa Barat ini disebut dengan ronggeng gunung. Ronggeng gunung adalah sebuah kesenian tari yang tumbuh dan berkembang di wilayah Ciamis Selatan dan Pangandaran. Konon, tarian ini lahir dari kesedihan dan dendam. Tak lupa tarian ini juga diiringi gamelan dan nyanyian atau kawih pangiring. Hal yang membedakan ronggeng gunung dengan ronggeng lainnya adalah aura kesakralan yang melatar belakangi terciptanya kesenian ini. Ada beragam versi cerita rakyat di balik tarian ini. Salah satunya versi yang mengatakan tarian ini adalah kisah Dewi Samboja, putri Prabu Siliwangi yang bersuamikan Anggalarang. Suami sang Dewi tewas terbunuh oleh bajak laut. Dewi Samboja sangat sedih dan marah kepada para bajak laut itu dan membalas kematian sang suami dengan menyamar sebagai seorang penari. Adapun penari utama ronggeng gunung adalah seorang perempuan. Ronggeng Ciamis ini, Ciamis Pangandaran, yaitu ronggeng gunung atau ronggeng ketuk tilu, itu lebih fokus ke gerakan kaki. Banyak gerakan kaki dan gerakan tangannya bebas. Kemungkinan ini adalah dari gunung ke gunung pindah tempat karena mereka itu banyak petani-petani huma yang segitu, jadi membebaskan lahan dari hutan ini ke hutan ini, terus itu jadi banyak gerakan kaki yang harus kuat gitu di sana. Kalau lengannya bebas, tapi kalau ke daerah Bandung ke sana itu lebih banyak menggerakkan gerakan tangan dan torso. Kini, selain sebagai hiburan, ronggeng gunung juga berfungsi sebagai pengantar upacara adat seperti panen raya, perkawinan, hitanan, dan penerima tamu. Zaman dulunya ronggeng itu adalah sakral waktu itu, tapi berhubung ada berjalannya waktu, akhirnya menjadi sebuah hiburan. Di daerah Ciamis itu ya seperti itu, tidak tersentuh ronggeng itu oleh penari. Beda lagi dengan daerah Subang, Bandung, Sumedang, sama itu mereka berhadapan, saling seperti itu masih bisa. Nah, tapi kalau di sini enggak, satu ronggeng di tengah, lalu penari berkeliling. Jadi mereka tidak menyentuhnya, tapi mengelilinginya terus. Saya mulai menghafal langkah gerakan kaki nih. Nah, saya mulai ikut menari bersama-sama ya. Jadi gini, kalau dalam ronggeng gunung, pertama tidak boleh menyentuh si ronggeng. Jadi si penari itu otomatis harus melingkar dengan gerakan yang sama, irama yang sama, sareundeuh saigel kalau dalam Sunda itu. Jadi bentuk tarian itu seperti ombak, tutup, buka. Jadi tutup pas buka itu kayak ombak yang besar. Perkembangan ronggeng gunung terus melaju seiring waktu, menciptakan ragam tarian dan musik yang unik. Para penari dan pemusik tidak hanya menjalankan warisan leluhur, tapi juga menghadirkan sentuhan kreativitas baru dalam setiap pertunjukan. Para penari dituntut memiliki kemampuan olah vokal dalam nada tinggi, sekaligus menari dalam waktu yang lama. Bahkan dulu dalam satu kali pementasan akan berlangsung 2 hingga 12 jam. Lagu pengiring yang dimainkan merupakan tema kerinduan yang menurut cerita rakyat, lagu terhadap kekasih dan sindiran terhadap perompak yang membunuh suami Dewi Samboja. Nah, ternyata harus konsentrasi banget karena sekali kita salah gerakan, aduh, nanti ketabrak teman atau kita yang terlambat. Tapi seru.
Afrin Periana, Adam Fariski melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat.